Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bayu di sini. Kita mau ulas motor ini ya. Dimana motor ini tuh cakep, nggak kalah cakep sama motor-motor trail yang murni trail, dan nggak kalah cakep juga sama V-Strom yang 250. Walaupun dia cc-nya 150, dinamakan dengan DL 150 oleh Hauju. Kalian bisa lihat. Dan kalau nggak salah, ini kemarin dibilang adalah punyanya Suzuki yang di Eropa. Jadi pernah ada ulasan bahwasanya V-Strom mau ngeluarin versi 150 cc-nya dan seperti ini model yang dikeluarkan memang. Tapi tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang lari kemana motor itu. Malah aku ngelihat ini ada di sini. Kalian kemarin sudah pernah aku ulas. Hoju nyimpen beberapa item rare-nya motor-motor Suzuki yang keren, yang goib itu ada di situ. Terus dia juga punya lagi yang punyanya Suzuki dengan desain yang kemarin dibilang punya Suzuki itu, yang versi V-Strom 150. Bro, kalau misalkan ini yang masuk di Indonesia, aku rela tuker GSX ku dengan ini. Kalau ini yang versi 150, tapi dengan harga yang kompetitif ya, nggak terlalu di apa ya, digede-gedein. Lumrah lah, lumrahnya harga Suzuki. Kalau ini yang masuk, aku rela tuker. Soalnya apa? Aku nggak butuh motor yang nunduk, yang racing. Aku hanya butuh motor yang nyaman buat jarak jauh dan juga ganteng. Ini aku ganteng, cc-nya nggak butuh gede-gede. 150 ini aku sudah cukup, gitu aja. Tek. Nah, ini tinggal aku ganti bannya aja, pakai ban yang buat street. Udah ganteng pol, wes. Soalnya apa? Motor yang versi kayak gini itu tingginya nggak kayak setinggi V-Strom. Kalau V-Strom aku gak gaduk. Soalnya kemarin pas waktu di dealer Suzuki itu aku nyoba V-Strom yang versi sudah di downsize, sudah diturunin sok depannya dan belakangnya sudah di ini, udah dikasih apa namanya lowering. Belakang kasih lowering, depannya di downsize sekian. Nah, itu baru bisa naikin itu. Kalau bawaannya aku gak nyampe, soalnya tinggiku 168. Jauh injet parah, satu kaki. Nah, ini yang kemarin goib terus diomongin motor ini si Asem ini. Ini asli keren banget ini. Aku ngelihat di tahun 2024 kemarin kalau nggak salah, atau enggak 2025 awal-awal. Ini sudah ramai banget di Eropa, terus ada yang sudah punya dicoba ngerabas. Cuman minus di satu bagian mesinnya yang kopong, melompong dan kelihatan bentuknya itu loh. Itu tok. Tapi belakangnya sama, tengahnya sama, depannya matching banget. Wah, asik dilihat. Bannya tok diganti itu sudah nggak kelihatan itu. Asli motor ini bagus banget. Aku sudah lihat sendiri videonya, dipakai buat rabas juga oke, buat street juga oke. Karena basicnya dia itu nanggung, nanggung semua gitu loh. Tengah-tengah dibuat trail murni yo kurang menurutku. Cuman kalau memang medan jalannya pegunungan bebatuan yang ini oke. Tapi kalau ngetrail trail murni gak iso kurang gitu loh. Terus warna pilihan warnanya itu memang keren-keren. Satu lagi yang perlu kalian notice, ini di bagian peleknya. Nih, alhamdulillah. Wah, sumpah ini cakep banget. Kalau ini aku rela tuker kok GSX ku. Cuman kalau misalkan tuker GSX, pasaran GSX tuh yo ngawur totalan nih. Paling banteng itu masih 14 15. Selebihnya dari itu paling drop-dropnya sampai 10, 11, 12. Alah, kenapa nggak ini aja sih yang keluar gitu loh. Kalau soal street ini cocok ini masuk. Kenapa kok aku bilang ini cocok masuk? Otomatis satu hal poin yang bakalan aku notice di sini itu shock breaker monoshocknya.
Kalau modelan kayak gini, otomatis shock breakernya itu dibikin soft, nggak mungkin kaku yang bikin kayak racing itu. Terus joknya pasti empuk. Soalnya aku pernah nyoba V-Strom itu memang joknya empuk, shock breakernya gila, enak perdamannya bareng masuk pokoknya. Aku gak peduli sama yang namanya ini apa istilahnya, dia sudah monoshock atau belum, masih yang bukan sorry, monoshock atau yang biasa itu aku nggak peduli. Tapi ini sudah ganteng banget sumpah. Ciri khasnya itu dapat semua. Kalau ini tak ganti ban street itu aja udah jadi street fighter ini. Nggak perlu di modelan aneh. Kalau misalkan agak tinggian dikit ya tinggal tak downsize gitu. Warnanya, pilihannya itu loh. Wow, keren banget. Soalnya ini listnya di sini tuh abu-abu. Yang di model seperti ini nih, plastiknya. Itu seolah-olah kayak di model Delta Box. Padahal ini plastik. Terus ini abu-abu. Di compare dengan hitam. Ada birunya di sini di samping. Tengahnya abu-abu. Wah, gua ganteng pol. Cuman sayang ini. Goib tetaplah goib. Yang masuk ke Indonesia kayak gini, biasanya nanti setelah tak review dapat 1 tahun apa ini kadang-kadang itu terus nyempil masuk ke dalam. Kayak yang versi stripping terbarunya GSX-R yang versi 2025 itu loh, tak kalau nggak salah tak review 2024. Terus tiba-tiba muncul di 2025. Akhirnya aku juga biasanya kayak excited ketika eh, website YouTube-nya Suzuki Indonesia ngeluarin stripping baru tuh, aku gak excited sama sekali. Nah ini, tuh kan ya, dari sisi manapun, pas waktu dikendarai, itu cakep. Yang nggak cakep cuman model mesinnya tok. Bawahnya ini coba ada tutupan gitu loh, apa sih, plastik, bukan plastik, apa, spoiler apa gitu loh. Buat penutup belakang supaya padat gitu loh. Itu wis ganteng ciamik sorot deh. Tapi segini aja wis apik san. Tapi gak mungkin kasih plastik. Wong ini memang fungsinya buat di jalan yang jelek kok. Loh, masuk tenan nih bro, bro. Nggak ada obat. Oke, kita lihat spek ya. Ini sudah lama tak lihat, tiba-tiba muncul di Hauju. Makanya aku seneng lihat-lihat hunting kayak gini nih di motor-motor daerah-daerah Cina itu. Jarno wes cek tambah ngiler ya. Delok ngene iki. Nah, website cupu. Tuh kan, lihat ini dari belakangnya ya. Kalian lihat nih. Sepedonya bulat, stangnya tinggi, model Verza. Aku nyebutnya itu model Verza nih, model stang kayak ngono kuwi itu. Tek. Hmm. Lihat itu ekornya, gagah. Ekornya itu gagah, wis. Loh, loh, ganteng ini ya. Ngeri, 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 ngeri. Merah iki ya ganteng, cuman sayang website sawi. 3D-nya gak main. Yes, kita lihat speknya. Dimensi 2025 mm kali 775 kali 1195. Wheelbase-nya 1345. Hood mass-nya 148 kg, ground clearance-nya 160 mili. Ground clearance-nya ketinggian dari ini ya, mesin ke bawah tanah. Eh 160. Seat height-nya. Nah, ini. Motor seat height-nya umum, sing umum ya, kayak GSX 600-an, 600 kayak ini. Ini 795. Wes jelas tinggi. Tapi masih ada solusi, bisa main di bagian ban, dikecilin. Kalau ban kayak gini, badian kayak gini untuk trail kayak gini, ini otomatis tebal-tebal semuanya, bikin tinggi juga iya. Dikasih dikasih ban yang untuk street bisa lebih pendek lagi pasti iya. Tangkinya 13
liter. Oke, bannya depan 100. Nah, dibikin aja kayak GSX 90 per 90 ring 17. Belakang 130, dibikin aja downsize-nya kayak GSX 110 per 70 ring 17. Wes ganteng ya sana. Sumpah. Single cylinder 149 mili 57, bore stroke-nya 57 kali 57. Oh, ini anu, bukan apa ya? Untuk akselerasi itu loh, apa sih? Bor apa ya? Stroke up apa apa? Aduh kok stroke, lupa aku namanya. Kompresinya 9,65 banding 1 per talit. Maksimum power 8.000 R per menit, maksimum torsi 12,7 Newton per meter. Akselerasi tok yus kayak gini wis enak iki. Kayak ngevlog touring. Wah, keren, nyaman iki wis. Gak ono obat 5 gears 5 percepatan. Tapi gak mungkin kayak masuk di Indonesia. Kalaupun masuk kok dua ada tiba-tiba wis kaya wong gak duwe duit kok baru mlebu paling. Tapi yang jelas ini ganteng banget, Bro. Ini sudah ada lama ininya. Apa istilahnya? Bukan bocoran sih, sudah dirilis lama di aku ngelihat itu di Eropa, video YouTube di Eropa ini sudah dipakai. Cuman tiba-tiba di websitenya Hoju ada ini. Ini punya Sub ini, bukan punyanya Hoju ini. Yakin aku. Apa Hoju itu adalah nama Suzuki di Cina atau gimana? Aku nggak tahu sejarahnya. Jadi kalau ada yang mau tahu ya dikoreksi aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari Pak B dan selamat beraktivitas kembali.